Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Hasanah dari TK Al Muhajirin, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya persembahkan video ini sebagai salah satu bentuk aksi nyata saya dalam memahami materi kurikulum dan mengapa kurikulum harus berubah. Sebelum saya membahas tentang kurikulum dan mengapa kurikulum harus berubah, saya sudah membuat rancangan tentang bagaimana menyebarkan pemahaman saya ini kepada teman-teman, rekan sejawat, dan wali murid juga warga masyarakat yang ada di sekolah. Yaitu langkah yang pertama saya lakukan adalah mendiskusikan, sharing bersama teman-teman sejawat, kemudian bersama-sama memahami. Setelah memahami, kami menyampaikan kepada wali murid tentang kurikulum dan mengapa kurikulum harus berubah. Hal ini perlu dilaksanakan karena wali murid adalah partner kerja bagi guru, maka perlu dibangun koordinasi, komunikasi yang produktif, dan kolaborasi yang baik antara guru dan murid. Karena tanpa ada kolaborasi dalam mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh sekolah, itu penting harus ada kolaborasi. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih kurikulum. Kurikulum adalah merupakan pedoman pembelajaran penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum merupakan komponen terpenting dalam sistem pendidikan nasional karena kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi guru dalam pembelajaran. Artinya, maka fungsi dari kurikulum itu adalah sebagai alat pandu untuk memandu guru dalam proses belajar bersama murid. Dan satu hal lagi, kurikulum harus memiliki 4 komponen penting, yaitu sebagai salah satu bentuknya supaya berjalan dengan baik, karena kurikulum juga disebut sebagai jantungnya pendidikan. Semakin baiknya kurikulumnya direncanakan, maka baik pula dalam pelaksanaannya. 4 komponen penting dalam kurikulum adalah komponen tujuan, komponen konten, komponen metode, dan komponen evaluasi. Nah, sekarang kita akan bahas mengapa sih kurikulum harus berubah. Kurikulum yang baik adalah harus berkembang sesuai zamannya, di mana kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan dan karakteristik peserta didik. Juga harus relevan dengan konteks kehidupan peserta didik saat ini. Mengenai hal ini, saya teringat dengan kisah sahabat Nabi, tentang sahabat Nabi, yaitu sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau pernah berkata bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Masya Allah, Islam jauh-jauh hari sudah menjelaskan bahwa yang namanya mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya. Nah, karena perbedaan zaman inilah, dulu dan sekarang sangat